Alhamdulillahilladzi hadana Islam wa ikhtara lana khairul anam Muhammadin alaihi salatu wassalam, amma ba'd. Jemaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita bisa sama-sama hadir di majelis yang mulia ini di salah satu rumah Allah SWT untuk kita sama-sama belajar memahami satu dari sekian banyak ayat yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Pagi ini insya Allah kita akan membahas surat Al-Baqarah ayatnya 267, kelanjutan pembahasan sebelumnya ayat 265, 266. Temanya masih sama tentang infak atau memberi nafkah. Maka kalau kita bicara infak, istilah yang berkembang di masyarakat juga ada istilah sedekah. Jadi mungkin kalau jamaah yang masuk dari arah tempat parkir motor atau arah tempat parkir mobil, ketika jalan ada tulisan Jumat Berkah. Itu juga bagian dari istilah yang sekarang ini berkembang berkaitan dengan yang namanya infak, sedekah dan semacamnya. Nah, tentu maksudnya istilah itu sudah bisa dipahami, ada peluang, ada kesempatan bagi yang punya kelebihan harta untuk berbagi dengan yang lain dalam kegiatan Jumat Berkah. Sama sekali tidak dimaksudkan bahwa hari Ahad tidak bisa mendapatkan berkah, dan itu tidak begitu kalimat yang dipahami, tapi itu istilah untuk kegiatan pada hari Jumat berbagi dengan pembagian, baik itu bisa makanan, minuman dan semacamnya. Jadi ada pihak yang memberi dan ada pihak yang menerima. Nah, di ayat ini nanti kita diingatkan dengan adanya perintah bahwa melakukan infak, sedekah dan semacamnya harus dari sumber yang thayyib. Sumber yang thayyib. Sebab beberapa waktu yang lalu di Jogja ini beredar kegiatan Jumat Berkah disupport oleh salah satu pihak yang jelas sumbernya haram. Jelas sumbernya haram. Dari sumber yang haram, apakah ini masuk dalam yang dinamakan dengan Jumat Berkah? Jadi artinya sumbernya jelas diharamkan dalam agama, semua mazhab sepakat haramnya. Dan kalau di daerah istimewa Yogyakarta yang memberikan pernyataan sikap itu sudah MUI, Muhammadiyah, NU dan ormas-ormas Islam serta tokoh-tokoh Islam. Artinya sudah jelas diharamkannya. Mau namanya Jumat Berkah, mau Sabtu Berkah, mau dikasih nama apapun, ya tetap menjadi tidak berkah, karena perintahnya di ayat ini itu hanya bisa berlaku jika sumber yang thayyib. Nah, ini yang akan kita bahas bersama pada kesempatan pagi ini. Ini tadi sekedar pengantar pembahasan kita di kesempatan pagi ini. Sekarang kita lihat sama-sama. Kalau yang sudah punya atau ada mushaf di hadapannya bisa dibuka di surat Al-Baqarah ayat 267. Tentu akan lebih baik kalau masing-masing membawa mushaf atau menggunakan aplikasi di handphonenya, supaya kita bisa cermati ayat per ayat yang atau kata per kata dalam ayat 267 surat Al-Baqarah ini. Ya, kita lihat sama-sama. Kalau judul yang disajikan ini judulnya harta yang diinfakkan harus harta yang baik, bukan harta yang buruk, karena menggunakan istilah thayyib. Nanti kita jelaskan thayyiban ini di sini maksudnya meliputi apa saja. Ya. Sekarang kita lihat ayatnya. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Berarti ayat ini ditujukan kepada orang yang sejak awal sudah ada dalam dirinya iman. Dan berbeda dengan kalau ayat yang bunyinya ya ayyuhan nas. Kalau itu berlaku pada seluruh umat manusia, mau beriman tidak beriman, mereka menjadi objek yang ditujukan oleh ayat tersebut. Tetapi kalau ya ayyuhalladzina amanu
berarti khusus untuk orang yang sudah beriman. Nah, kalimatnya jelas, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dan di banyak ayat diawali dengan redaksi seperti ini, seperti yang paling populer pada bulan Ramadan kita selalu mendengar ayat 183, suratnya sama dengan surat yang kita bahas, yaitu surat Al-Baqarah. Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Beberapa ayat sebelumnya juga sama, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Nah, itu artinya yang dituju adalah orang-orang yang beriman. Nah, sekarang kita lihat lanjutannya. Di sini setelah diseru dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman, seruan dan panggilannya ditujukan kepada orang-orang yang beriman, artinya posisinya sudah berada pada posisi punya modal keimanan. Kalau sudah punya modal keimanan dan diseru dengan seruan ini seperti ini, maka isi seruannya bisa perintah dan bisa larangan. Bisa juga isinya adalah kalimat berita. Bisa isinya kisah yang diambil dari umat terdahulu. Dan kalau itu perintah, pasti ada kebaikan yang akan disampaikan kepada kita. Kalau itu larangan, berarti akan ada keburukan yang harus dihindari. Bahkan kalimatnya, kalau sudah dengan kalimat awalnya ya ayyuhalladzina amanu, berarti kita sudah siap-siap dengan satu dari dua pilihan. Allah akan menyampaikan kebaikan untuk kita kerjakan, untuk kita sambut, atau ada keburukan yang Allah ingatkan supaya kita hindari. Maka kita menyiapkan bukan cuma menyiapkan telinga kita, tapi menyiapkan pikiran dan hati kita. Sebab kalau yang disiapkan cuma telinga, kita hanya cuma mendengar, oh ya ada perintah, ada larangan, ya sudah. Tapi nggak dikerjakan. Tidak ada kesadaran untuk dengan penuh antusias menyambut perintah tersebut. Atau kalau itu larangan, dengan antusias kita berusaha untuk menghindari. Dan di situ ada unsur yang namanya ta'zim, mengagungkan. Kalau dalam diri kita sudah ada sikap ta'zim, perintah apapun kita akan katakan sami'na wa ta'na. Larangan apapun yang Allah sampaikan kepada kita akan mengatakan sami'na wa ta'na. Mau larangan itu berat atau ringan, atau sebaliknya juga perintah itu berat maupun ringan, kita akan kerjakan. Karena ada sikap sami'na wa ta'na. Coba kalau kita lihat sholat, tadi sholat subuh, kan bisa jadi sebagian kita berada pada kondisi sebetulnya masih ngantuk. Kalau kepingin tidur ya kepingin, ya ingin lanjut tidur. Tapi masalahnya ini sudah masuk waktu subuh, adzan sudah berkumandang. Mau kita teruskan bisa, maksudnya teruskan tidurnya, atau kita berhenti menghentikan tidurnya, bangun, wudhu, lalu sholat. Dua-duanya pilihannya ada. Nah disitulah ta'zim inilah yang membuat kita antusias. Kalau sesama manusia, perintah dan larangan seperti itu bisa muncul dari ta'zim, tapi bisa juga muncul dari cinta. Bisa muncul dari cinta, suka, senang. Orang kalau sudah suka, kalau sudah senang, mau apa saja siap dikerjakan. Ini modalnya tadi suka. Kalau orang yang kita muliakan, sejak awal perintahnya menyuruh kita mengerjakan apapun, maka kita akan tunduk. Apalagi bukan orang yang memerintah. Sekarang manusia yang kita muliakan, orang tua yang kita muliakan. Kalau di perusahaan ada atasan, atau di tempat yang lain mau namanya orang tua, atasan, atau apapun, perintahnya kita siap kerja. Tetapi bedanya kalau pada perusahaan bisa jadi motifnya karena ini berhubungan dengan gaji bulanan yang akan didapatkan. Kalau nggak dikerjakan, kita nggak dapat gaji bulanan dan bisa beresiko untuk diberhentikan dari perusahaan tersebut. Nah, kalau dari Allah SWT, modal paling penting setelah tadi iman adalah ta'zimnya, sikap mengagungkan. Kalau Allah perintahkan apapun, kita siap mengerjakan. Dan yang diperintahkan itu ada dua jenis. Tadi
Jadi kalau dilihat dari sisi yang satu ringan dan beratnya, di sisi yang lain dilihat dari sisi makul dan tidak makul. Makul itu artinya bisa dipahami dengan akal, dan yang kedua tidak bisa dipahami dengan akal. Yang modalnya pokoknya iman. Maka dikenal ada ibadah dengan dua jenis. Ibadah yang dinamakan makulatul makna, ibadah yang bisa dipahami dengan akal. Kenapa kok begitu? Dan yang kedua, ghairu ma'qulatil makna, tidak bisa dipahami dengan akal. Kenapa begitu? Contoh yang bisa dipahami ketika Allah perintahkan pada kita berbakti pada orang tua. Untuk memahaminya mudah, karena orang tua berjasa pada kita dan jasanya luar biasa. Bukan cuma melahirkan cuma bagian dari prosesnya, itu pun sudah luar biasa. Terus lanjutannya setelah kelahiran, ketika kita berada pada posisi tidak berdaya, nggak bisa apa-apa, baru dalam hitungan hari orang tua kita sangat berjasa merawat kita, dan itu bukan berhari-hari, berminggu-minggu, sampai berbulan-bulan dan bertahun-tahun, sampai akhirnya kita tumbuh seperti yang kita rasakan sekarang. Itu tidak lepas dari jasa orang tua. Maka ketika ada perintah berbakti pada orang tua, kita bisa pahami, oh iya, beliau berjasa sekali pada saya. Nah, itu namanya makulatul makna, ibadah yang bisa dipahami dengan akal. Makul itu dari kata akal, jadi bisa dipahami dengan akal. Tapi yang ghairu makulatil makna, yang tidak bisa dipahami dengan akal, contohnya misalnya tadi sholat subuh. Kenapa subuh 2 rakaat? Gak ada penjelasannya. Kenapa isya 4 rakaat? Gak ada yang bisa memberikan penjelasan kenapa subuh 2, isya 4. Kalau mencoba mencari hikmah, itu bukan alasan. Sebab beda antara mencari alasan sebab dengan kita mencoba mencari hikmah. Kita bisa dan boleh mencari hikmah, tapi kenapa puasa itu dari subuh sampai maghrib, bukan dibalik dari maghrib sampai subuh, atau dari zuhur sampai subuh misalnya, atau asar sampai subuh, atau yang lain. Kenapa dari subuh sampai maghrib? Ya sudah, begitu. Kita mengatakan ya dari sononya begitu. Syariatnya memerintahkan kita puasa dari subuh sampai maghrib. Dan kita tidak bisa memberikan penjelasan karena memang tidak ada penjelasannya. Kenapa subuh 2 rakaat, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4? Kenapa puasa Ramadan itu dari subuh sampai maghrib? Kenapa yang dilarang dan tidak boleh dikerjakan itu tidak boleh makan, minum, hubungan suami istri, kemudian tidak boleh. Kenapa ini boleh, tidak boleh? Kenapa ini pembatal, tidak pembatal? Semuanya masuk dalam wilayah yang tadi ghairu ma'qulatil makna. Haji, kenapa tawaf 7 putaran? Dan putarannya kok seperti itu? Enggak seperti arah jarum jam. Kan putarannya berlawanan dengan arah jarum jam. Putaran pada saat kita tawaf. Apa alasannya? Lalu kenapa 7? Kok enggak 5 aja? Kemudian kenapa sa'i itu antara Safa dan Marwah? Lalu kenapa dan kenapa? Sekian banyak kenapa yang lain kita sampaikan, ya memang tuntunannya begitu. Kita nggak bisa memberikan penjelasan. Beda dengan tadi, berbakti pada orang tua kita bisa memahami dengan akal. Tetapi pada syariat tertentu nggak bisa. Jadi nggak bisa dipahami, maka kita masih tidak bisa diketahui kenapa alasannya begitu. Maka akan ada bagian di toharoh, sholat, puasa, zakat, haji. Ada bagian-bagian yang ghairu ma'qulatil makna. Di toharoh kenapa wudhu itu urutannya seperti itu. Dan pada saat kalau pada saat kita buang angin, ngentut, kenapa yang dibersihkan mukanya? Kan yang ngentut bukan mukanya. Nah, itu bagian-bagian yang dinamakan dengan ghairu ma'qulatil makna. Lalu ada yang mencoba mencari penjelasan dan itu menjelaskan hikmahnya. Karena kalau ngentut yang malu mukanya ada. Nah, tapi itu apakah alasannya begitu? Nah, kalau misalnya pas ngentutnya di tempat yang nggak ada orang sama sekali dan kita nggak malu, terus wudunya gimana? Ya tetap mukanya juga yang dibersihkan. Kan lalu nggak pindah ke bagian yang lain. Ya urutannya seperti urutannya selama ini kita kenal. Mau kondisinya apapun, malu nggak malu,
Itu nggak ada hubungannya. Artinya tidak ada hubungannya dengan malu, karena memang syariatnya begitu. Nah, ini berkaitan dengan ibadah. Sekarang kembali ke sini. Di sini di ayat ini Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Berarti kita sudah siap-siap. Ini ada perintah atau ada larangan. Tinggal tunggu sebentar, lalu kita cermati. Yang kita siapkan adalah kita menyiapkan diri kita, menyiapkan hati kita, supaya nanti kita siap menerima perintah atau menerima larangan. Dan siap dengan sikap sami'na wa ata'na. Kalau ada yang perlu dipahami, ya pahami dulu sebelum pada proses sami'na wa ata'na. Dipahami dulu. Nah, sekarang kita lihat lanjutannya. Anfiqu, infakkanlah. Infakkanlah bisa juga boleh maknanya sedekahkanlah. Artinya ada harta yang kita keluarkan dari yang sudah kita miliki. Min, dari thayyibati, yang baik-baik. Ma kasabtum, apa yang telah kalian usahakan. Wa mimma, dan dari apa saja yang akhrajna, telah kami keluarkan, lakum, untuk kalian, minal ardi, dari bumi. Nah, di sini kita coba lihat satu persatu. Ada pertama perintah, infakkanlah. Ini artinya pada saat kita diperintahkan untuk berinfak, bukan sembarang infak, tapi infaknya ada rambu-rambunya. Sama seperti ketika kita diperintahkan untuk sholat, juga ada rambu-rambunya. Ketika kita diperintahkan puasa, ada rambu-rambunya. Kita diperintahkan untuk haji ada rambu-rambunya. Rambunya berupa yang kemudian dalam buku fikih ada namanya syarat, rukun, wajib, lalu ada pembatal. Itu teknis berikutnya. Jadi kita sudah lalu terbiasa dengan pola yang selama ini kita dapatkan pada syariat yang lain. Pada syariat sholat kita juga diperintahkan sholat, tapi sholat seperti apa? Oh, ada ketentuannya. Sholat itu dimulai dengan wudu dulu, bersuci. Kemudian dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Lalu ada syaratnya, oh ada waktunya, ada ininya, dan seterusnya. Itu pada saat kita mendengarkan perintah sholat. Tidak mungkin kita mengatakan pokoknya yang penting sholat aja. Sholat apa? Terserah, pokoknya sholat. Kapan? Terserah. Nggak semuanya begitu. Kita nggak mungkin sholat maghrib sekarang, ini bukan waktunya maghrib. Sholat subuh sekarang juga nggak memungkinkan, kecuali yang belum sholat subuh sejak tadi, ya baru bangunnya sekarang. Nah, itu yang kondisinya kesiangan. Tapi asalnya waktu subuh ya bukan sekarang. Waktu subuh ya tadi sudah lewat sejak beberapa jam yang lalu. Nah, anfiqu, infakkanlah, min thayyibat, dari yang thayyib. Thayyibat, yang thayyib di sini bisa maknanya dua. Yang pertama maknanya adalah yang halal, dan yang kedua yang baik. Yang thayyib di sini, yang halal, itu artinya apa? Artinya yang kita infakkan adalah harta yang halal. Dan Imam Ibnu Katsir pada saat menyebutkan tafsir ayat ini, demikian pula beberapa ulama tafsir yang lain, pada saat menyebutkan pada min thayyibati ma kasabtum, menyebutkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan Allah hanya menerima yang baik. Dalam kaitan hadis tersebut juga ayat seperti ini dikaitkan dengan tidak dibenarkannya orang berinfak dari sumber yang haram. Orang berinfak dari sumber yang haram. Sumber yang haram apa? Maka kemudian beberapa ulama tafsir menyebutkan contoh-contoh. Contoh itu tidak maksud membatasi, hanya cuma untuk memperjelas. Misalnya ada orang mendapatkannya dari sumber yang haram dengan cara mencuri. Meskipun nanti saya salurkan kepada fakir miskin, meskipun, maka tidak dibenarkan caranya Robin Hood. Nyolong dulu, terus nanti kita bagikan kepada. Nah, lalu kemudian dilakukan dengan cara yang sama.
cari peluang nyolong, mencuri, nanti saya nggak gunakan sendiri, saya juga gunakan untuk membantu fakir miskin. Nah, cara seperti itu tidak dibenarkan. Cara seperti itu tidak dibenarkan. Nah, tentu berbeda dengan kalau misalnya sekarang lalu orang mengatakan ini kondisinya darurat dan seterusnya. Nanti kalau kondisi darurat itu bukan ke hukum asal. Dalam syariat kita membahas hukum itu ada dua. Hukum yang dinamakan dengan azimah. Azimah itu artinya hukum asal dalam kondisi normal, tidak ada kondisi apa-apa yang mengganggu atau merusak kondisi normal tersebut. Contohnya misalnya, sholat asalnya kalau zuhur ya dengan zuhur, asar, isya itu sholatnya 4 rakaat. Tapi dalam kondisi tertentu ada yang kedua namanya rukhsah. Ada keringanan berubah menjadi 2. Misalnya apa? Misalnya ketika jadi musafir, bisa jadi 2. Itu kondisi tertentu. Nah, maka hukum itu kalau dibahas selalu asalnya adalah dalam kondisi yang dinamakan dalam syariat kita azimah. Pasangannya namanya rukhsah. Azimah itu kondisi normalnya, hukum asalnya. Ketika tidak ada kondisi genting, kondisi mendesak yang meliputinya. Kalau sudah ada kondisi tertentu, membuat hukum itu bisa berubah menjadi rukhsah. Kalau sudah rukhsah bisa macam-macam. Pada pembahasan sebelumnya sudah sempat dibahas tentang sholat khauf, sholat dalam kondisi takut. Sholat dalam kondisi takut, dalam kondisi perang itu sholatnya bisa tidak seperti sholat normal biasa. Karena apa? Karena ini kondisinya genting. Kondisi genting, bukan dalam kondisi normal seperti biasa. Nah, ini yang dinamakan dengan azimah dan rukhsah. Maka pada saat kita membicarakan tentang maka sabtum, apa yang kalian usahakan, hukum asalnya usaha itu hanya dibolehkan satu, itu usaha yang dibenarkan dalam syariat, usaha yang halal. Tidak ada satupun ulama yang membenarkan bahwa usaha itu boleh juga menggunakan cara haram atau setengah-setengah lah. Istilahnya dulu ada istilah Spanyol, separuh nyolong. Nah, itu nggak bisa. Jadi tidak bisa menggunakan separuhnya halal, separuhnya lagi haram. Ya korupsinya cuma 30% lah. Tetap mau berapa persen tidak boleh. Nah, ini hukum asalnya. Yang namanya kasabtu yang kalian usahakan hanya terbuka ruangnya dengan cara yang halal. Tidak ada ruang mencari nafkah dengan cara yang haram. Dan contoh-contoh bahasan seperti itu nanti di pembahasan tentang mencari nafkah, mencari rezeki, contohnya banyak. Misalnya ada kisah seorang wanita yang menyampaikan pada suaminya pada saat berangkat, Pak, kalau mencari nafkah cari sumber yang halal. Kami ini lebih betah, lebih tahan dengan kondisi lapar daripada harus menahan beratnya adab neraka yang sangat panas. Kami nggak tahan. Kalau lapar masih bisa tahan. Artinya pesan kepada sang suami supaya yang dibawa ke rumah sumbernya hanya yang halal. Itu belum bicara tentang dampaknya atau pengaruhnya kepada anak-anak. Maka kadang-kadang orang heran, ini bapaknya ibunya kayak perasaan baik kelihatannya. Jadi kalau lihat anaknya bermasalah, salah satu dari sekian banyak sebab itu bisa jadi sumber penghasilan yang haram. Tentu jangan dibalik. Berarti kalau setiap ada anak nakal, ini bapaknya mungkin nyolong nih, korupsi. Jangan dibalik begitu, karena bisa juga sebabnya sebab-sebab yang lain. Bisa juga betul-betul ujian dan cobaan dari Allah SWT. Maka tidak boleh selalu membalikkan logika. Ya, selalu membalikkan logika. Kalau misalnya kita mengatakan bahwa salah satu penyebab anak menjadi anak yang rusak karena orang tua memasukkan ke dalam rumah sumber yang haram. Lalu kemudian logikanya dibalik, berarti setiap anak yang rusak ini berarti bapaknya dulu. Belum tentu begitu. Karena itu cuma kita katakan salah satu, bukan satu-satunya. Kalau salah satu berarti ada sebab yang lain, yang kedua, sebab yang ketiga, keempat, dan mungkin bisa sampai belasan atau puluhan. Nah,
kalau sudah kita coba telusuri dan nggak ketemu, ya jangan juga dipaksakan harus dengan asumsi yang sudah ada tadi. Contohnya misalnya begini, ketika lihat anaknya Nabi Nuh alaihissalam, karena anaknya Nabi Nuh kafir kan, tidak beriman. Bayangkan bapaknya seorang nabi, seorang rasul, dan nggak tanggung-tanggung, rasul ulul azmi. Terus anaknya seperti itu. Apakah kita bisa menghubungkan dengan sumber harta tadi? Nggak bisa. Terus, oh mungkin ini berkaitan dengan pengetahuan tentang parenting. Ya, jangan kemudian kita merasa bahwa kita ini lebih hebat ilmu parentingnya daripada Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Terus apa lagi? Ya bisa macam-macam. Bisa betul-betul ujian dan cobaan. Bisa ujian dan cobaan. Bayangkan Nabi Nuh alaihissalam yang sudah sekuat itu, sudah setinggi itu kedudukannya, dapat ujian. Luqmanul Hakim kan juga dapat ujian. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billah. Kan anaknya Nabi Luqman, maaf anaknya Luqman itu kan kafir, musyrik. Makanya didakwahi supaya la tusyrik billah, jangan menyekutukan Allah SWT. Didakwahi sampai akhirnya apa? Sampai akhirnya meninggalkan kesyirikan dan beriman. Perjuangan luar biasa Luqmanul Hakim. Nah, intinya jangan kemudian mempersempit sesuatu yang memang luas. Kalau sebabnya 1, 2, ya jangan kita mempersempit hanya cuma 1. Padahal ada 2, ada yang ketiga, ada yang keempat dan berikutnya. Nah, jadi kita sampaikan thayyibat itu ada 2. Yang pertama artinya halal, berarti yang diinfakkan hanya yang halal. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah Maha baik dan Allah hanya menerima yang baik. Maka kalau ada yang berinfak dari sumber yang halal, yang haram, itu namanya bukan infak dan tidak akan diterima. Meskipun dikasih judul, kalau perlu tadi judulnya Jumat Berkah, ya. Mau dikasih tulisan infak, sedekah, wakaf, apapun, kalau sumbernya haram, tetap tidak akan diterima di sisi Allah SWT. Berarti sia-sia, ya. Namanya juga gitu. Ini namanya ya seperti perbuatan sia-sia. Udah capek-capek berinfak. Nah, berarti jangan berinfak, bukan. Yang diperbaiki cara mencari kasabtunya tadi, cara mencari nafkahnya, cara mencari rezekinya. Bukan persoalan menginfakkannya yang diperbaiki. Infak itu sesuatu yang mulia, yang baik. Kita infak sedikit aja mulia, apalagi infaknya banyak. Tetapi yang penting adalah sumber harta kita pastikan dari sumber yang halal. Nah, yang kedua, makna thayyibat itulah yang baik. Baik itu artinya apa? Karena kita lihat baik itu bisa jadi halal, tetapi ini baik dan yang satu lagi lebih baik. Ada yang halal ini baik, kemudian ini buruk. Dari sisi apa? Bisa dari sisi bendanya. Dan nanti akan dikuatkan dengan yang disebutkan di lanjutan ayatnya, wala tayammamul khabitha, dan jangan kalian pilih-pilih. Ini kata infaknya belum lewat ya. Ini biar saya langsung sebutkan contohnya. Contoh milih-milih kan begini. Jadi pada saat berinfak, kota infaknya lewat, terus merogohkan tangga kantong. Begitu lihat ada yang warna merah, warna biru, kemudian warna hijau, warna abu-abu. Yang dikeluarkan yang mana? Kan jelas yang warna merah lebih baik daripada yang warna abu-abu ya. Paham ya, kalau yang abu-abu masih 2000 ya. Sementara yang warna merah berapa? Jauh sekali, 100.000. Nah, itu jelas milih yang mana. Ini semuanya baik. Berinfak 2.000 baik, 20.000 juga baik, 50.000 baik, 100.000 baik. Cuma masalahnya nggak mungkin satu derajat, nggak mungkin satu level. Masa disamakan antara abu-abu dengan warna merah? 2.000 dengan 100.000 kan nggak mungkin sama. Nah, artinya kalau yang menginfakkan 100.000 tentu lebih baik daripada yang menginfakkan 2.000. Meskipun semuanya baik, tapi pilihannya baik dengan lebih baik. Nah, di sini yang dimaksud dengan thayyibat, di sini salah satu maknanya itu tadi. Selain tadi sumbernya halal, ini semua halal.
100 ribunya halal, 50 ribu, 20 ribu, 2.000 bahkan 1.000 semuanya halal. Cuma yang diinfakkan yang berapa, nah itu nanti bukan berhubungan dengan halal, tapi mana yang baik dengan yang lebih baik. 1.000 itu baik, 2.000 juga baik, tapi nggak mungkin 1.000 dengan 2.000 kita samakan, apalagi dengan yang 50 ribu. Nah, ini dari sisi nilainya, besarannya. Bisa yang kedua dari sisi kualitasnya. Dari sisi kualitasnya. Sekarang kalau misalnya saya mau memberikan pada seseorang pemberian dalam bentuk pakaian. Ada pakaian, kan biasanya ada kegiatan apa? Bakti sosial, menerima sumbangan pakaian pantas pakai. Ada pantas pakai, bekas pakai, bosan pakai, dan istilahnya macam-macam. Karena maksudnya bosan pakai itu, saya sudah bosan dengan baju ini, saya infakkan. Nah, kalau yang sudah seperti itu, nanti kita lihat ada yang menginfakkan dan kondisi pakaiannya masih bagus. Ada yang menginfakkan dan kondisinya sudah agak berkurang kualitasnya, bahkan sampai yang kondisinya sudah memprihatinkan. Memprihatinkan itu maksudnya sudah mungkin sudah mulai sobek di beberapa bagian. Boleh nggak diinfakkan? Ya, itu persoalannya di sisi Allah SWT tentu nilainya berbeda. Saya mau menginfakkan yang terbaik, baik, agak baik, kurang baik, atau yang di bawahnya lagi. Kalau seandainya dibuat ranking 1 sampai 10, saya buat ranking misalnya yang 1 berarti terbaik. Saya memberikan yang nomor 1 atau yang nomor 9 dan nomor 10. Sama-sama pakaian, sama-sama infak, sama-sama halal, tapi kualitasnya berbeda. Karena beberapa pakaian kondisinya sudah sebetulnya kalaupun digunakan nggak akan tahan lama. Kondisinya sudah kaitnya memudar, kemudian jahitannya sudah mulai sebagian sobek. Kalau diperbaiki juga proses perbaikannya bisa jadi besar. Nah, ini dimaksudkan dengan thayyibat. Jadi thayyib di situ bisa maknanya bukan cuma sekedar halal. Ini sudah halal ya. Makanan ini halal, minuman ini halal, pakaian ini halal. Tapi persoalannya bukan itu. Persoalannya ini yang mau diberikan yang baik, yang lebih baik, yang sangat baik, bahkan sangat baik sekali. Semuanya bisa. Nah, inilah yang dinamakan dengan thayyibati ma kasabtum. Makanya nanti kita lihat di bagian akhir, wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Nah, kita lihat lanjutannya. Jadi yang kita infakkan adalah yang baik. Semakin baik tentu di sisi Allah SWT semakin besar pahalanya. Maka kita perlu berlatih, dan ini Allah ingatkan di surat Ali Imran ayatnya 92. Di surat Ali Imran ayat 92 Allah SWT berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mencapai derajat albir, kebajikan, sampai kalian menginfakkan harta yang kalian cintai. Nah, ini ujiannya sudah mulai agak berat, bahkan bisa sangat berat. Tadi pilihannya bendanya sama-sama baju dengan baju, pakaian dengan pakaian, tapi masalahnya ini bagus sekali. Yang satu lagi sudah usang, sudah sebagian mungkin agak sobek. Nah, yang kita berikan kepada orang yang, nah, ini yang dinamakan dengan thayyibat. Yang kedua yang diinfakkan adalah wa mimma akhrajna lakum minal ardh, dari semua yang telah kami keluarkan dari bumi. Ini berhubungan dengan hasil bumi. Hasil bumi mencakup semuanya, mulai dari buah-buahan, lalu ada sayur-sayuran yang umumnya yang seperti ini terlihat di permukaan. Tapi kan bukan cuma itu. Maksudnya kalau kita buah-buahan atau sayur-sayuran itu kita bisa lihat tanamannya, kelihatan. Misalnya kita lihat padi, kelihatan. Lalu pohon pisang, pohon mangga, dan itu semuanya kelihatan. Tapi ada yang nggak kelihatan.
yaitu apa? Ke bawah lagi. Ke bawahnya berapa? Ya tergantung. Kan begitu semakin ke bawah ternyata ada hasil tambang yang luar biasa. Nilainya lebih tinggi daripada tadi tanaman-tanaman tadi. Nilainya lebih besar, lebih tinggi, harganya jauh lebih mahal. Apa bentuknya? Ya macam-macam, tambang dari nikel sampai ke emas. Ada tembaga, ada perak, ada ini dan itu semuanya dari mana? Dari apa yang Allah keluarkan dari perut bumi. Berapa jauh, berapa dalam, nanti itu pembahasannya di ilmu yang tambang. Ini juga termasuk yang diinfakkan. Maka kemudian nanti ada infak, itu ada infak wajib, infak sunnah. Kalau wajib berarti namanya zakat. Kalau yang sunnah sering kita namakan infak atau sedekah. Yang wajib nanti akan ada namanya zakat tambang. Tambang juga ada zakatnya. Nah, itu nanti pembahasan di bab tentang zakat. Tapi yang jelas di sini ini semua adalah apa yang Allah keluarkan untuk kalian. Berarti ini karunia yang Allah SWT berikan kepada kita. Kalau sudah menggunakan kalimat seperti ini, berarti apa? Hukum asalnya bisa dimanfaatkan, mubah untuk dimanfaatkan. Itu hukum asalnya. Nah nanti kemudian bagaimana pengelolaannya? Kalau di negara kita mengacu pada Undang-Undang Dasar 45, itu pengelolaannya untuk kepentingan sebesar-besarnya untuk apa? Untuk rakyat. Dan begitu ya, bukan untuk oligarki, bukan untuk segelintir orang, tapi untuk rakyat. Itu hasil tambang. Nah, ketika dikelola dengan cara yang tidak benar, itu artinya melanggar, baik itu melanggar syariat maupun melanggar Undang-Undang Dasar 45. Karena memang asalnya tidak begitu. Asalnya memang itu bukan untuk dimiliki, dikelola, dikuasai hanya untuk segelintir orang, yang akhirnya memunculkan kesenjangan antara yang kaya dengan yang miskin. Sangat kaya, sangat miskin, karena asalnya itu bukan milik untuk segelintir orang, dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemaslahatan bagi umat. Berikutnya, wala tayammamu, dan janganlah kalian memilih al-khabitha, yang buruk, minhu, dari tadi yang kalian usahakan dan upayakan, dari hasil yang telah kalian dapatkan, tunfiquna, kemudian kalian infakkan atau kalian keluarkan, walastum, dan kalian tidak biakhirihi, mengambilnya, illa antughmidu fihi, melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Jadi lihatnya pun udah gak senang, lihatnya pun gak berselera. Jadi sejak awal memang sudah gak suka, lalu kemudian itu yang diinfakkan. Kenapa tidak juga membiasakan yang diinfakkan yang baik? Bahkan infak yang terbaik adalah kalau orang sudah berada pada level yang disebutkan di surat Ali Imran tadi, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai bisa menginfakkan apa yang kita cintai. Tadi saya menyebutkan contohnya, pecahannya beda, warnanya abu-abu, hijau, biru, merah. Sekarang sama-sama warnanya merah atau sama-sama warnanya biru. Nanti ada proses berikutnya, nilainya sudah sama tapi kondisi kertasnya berbeda. Yang satu masih bagus, mulus, nomor serinya masih berurutan. Yang satu lagi sudah lecek, sudah berkali-kali dilipat, dan udah nggak tahu bertemu dengan tangan berapa, bukan berapa puluh, mungkin ratusan tangan yang pernah dilalui oleh lembaran uang tadi. Pada saat kita mau berinfak, kita pilih yang mana? Yang sudah kondisinya sudah hampir rusak seperti ini yang kita infakkan, atau yang kondisinya masih mulus. Yang mulus disimpan di dompet, yang bagus-bagus di dompet, tapi yang sudah rusak itulah yang diinfakkan. Nah, ini yang diingatkan oleh Allah SWT. Karena begini,
Sebenarnya kalau orang yang betul-betul beriman, karena diawali dengan kata iman, dan salah satu bahasan iman adalah iman kepada hari akhir. Sebetulnya yang kita infakkan adalah yang akan kita petik di hari akhir itulah. Itu kan panennya di hari akhir. Nah, maka kalau kita ingin hari akhir kita, kehidupan di hari akhir kita akan mendapat keberuntungan luar biasa. Maka apa yang kita lakukan sekarang? Kita berinfak sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya. Tadi thayyib tadi, sebaik-baiknya, mau baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Kalau kita bisa berikan yang terbaik, kita berikan. Karena apa? Karena jelas manfaatnya untuk kehidupan hari akhir kita. Ini ada cerita salah seorang muftinya di Saudi yang wafat tahun 2002, namanya Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Suatu hari beliau ketika dilihat oleh Raja Saudi, rumahnya kok kondisinya memprihatinkan. Padahal beliau mufti, ya. Mufti levelnya, mufti kerajaan, mufti ukurannya negaranya, dan karya-karyanya sudah mendunia. Lalu pihak kerajaan menawarkan untuk memberikan fasilitas tempat yang baru, yang lebih baik, dengan fasilitas bukan cuma lahannya lebih luas, tapi bangunannya lebih bagus. Beliau menjawab, dan kebetulan yang diajak ngobrol ini gak paham. Terus bilang, gak usah khawatir, saya punya, dan saya sudah siapkan yang lebih baik. Lalu nyebutkan nama daerah. Di daerah, kalau kita di Jogja nyebutnya diantaranya misalnya di Kuncen. Gak tahu ya, daerah Kuncen sebelah utaranya perempatan Wiro Braja. Atau gak tahu? Tahu ya? Nah, ini misalnya Kuncen, atau bisa juga yang disebutkan daerah Karangkajen, yang nggak jauh dari Masjid Karangkajen, sampingnya persis Masjid Karangkajen. Lalu beliau menyebutkan cuma kawasannya aja, ya, menyebutkan kawasannya. Nah, akhirnya bantuan kerajaan itu nggak jadi dilaksanakan karena dipikir katanya sudah ada dan saya sudah menyiapkan yang lebih baik di sana. Setelah selesai, terus murid-muridnya tanya, "Syekh, antum punya rumah di sana?" Murid-muridnya karena tahu, kenal baik dan mikir di sebelah sana tuh di mana deh. Artinya kawasannya tahu, itu kawasan pemakaman. Kawasan pemakaman. Terus sebelah mananya itu dari kawasan pemakaman? Kan bisa jadi dekat kawasan pemakaman memang ada pemukiman apa di sana, ada rumah yang memang sudah disiapkan dan lebih baik daripada yang sekarang ini ada. Tapi kok nggak pernah dengar? Padahal mereka ini murid-murid yang sudah bertahun-tahun. Dengan kalau di sana kan sudah biasa belajar, orang belajar itu dengan model mulazamah. Jadi orang ngaji itu belajarnya lama dan bukan cuma belajar datang pergi saja, sampai mengenali dengan baik gurunya. Terus beliau jawab, "Iya, di sana." Terus muridnya tanya, "Yang sebelah mana?" Ya pemakaman itu. Maksudnya beliau sudah menyiapkan yang lebih baik di sana untuk kehidupan hari akhir, ya nanti kalau mau dimakamkannya dimakamkan di situ. Jadi yang disiapkan adalah disiapkan supaya gimana caranya di alam kubur itu bisa lebih baik. Maka banyak infaknya, banyak sedekahnya, banyak wakafnya, banyak amal-amal soleh dikerjakan supaya di kuburnya lapang, kuburnya luas. Terus nanti untuk kehidupan berikutnya. Nah, beliau membahasakan itu dengan sangat enteng karena memang orientasinya sudah jelas. Ya, mindset yang terbangun bahwa kehidupan yang sesungguhnya bukan di sini, kehidupan yang sesungguhnya di sana. Dan jangan dipahami begini, kehidupan yang sesungguhnya di sana itu lalu kemudian menyiapkan tempat terbaik, pemakaman terbaik. Sejak sekarang udah nyicil. Ada komplek pemakaman elit, bukan itu. Bukan itu maksudnya, karena kan gini, sekarang ada komplek pemakaman elit itu maksudnya komplek pemakamannya kalau kita mau booking satu kapling itu harganya sekian juta rupiah dan itu sangat mahal. Ya, saingan dengan kalau kita juga mau cari
rumah, karena memang itu khusus untuk orang-orang di kalangan menengah ke atas. Yang dimaksud bukan itu, tapi yang dimaksud adalah untuk kehidupan di alam kubur dan kehidupan berikutnya. Dan kalau itu yang dimaksud, maka yang dipersiapkan apa? Imannya, amal solehnya, termasuk infaknya. Nah, berikutnya ditutup dengan wa'lamu, ketahuilah annallaha ghaniyun hamid. Sesungguhnya Allah itu ghaniyun. Allah itu maha kaya, tidak membutuhkan infak kita. Allah tidak membutuhkan infak kita. Sekarang kalau kita berinfak dan infaknya bukan lagi miliaran, triliunan. Kalau ada lagi di atas triliun, biliun, apapun namanya, berapapun nilainya, Allah tidak memerlukan itu. Yang memerlukan siapa? Justru kita sendiri. Kan begitu. Yang mendapatkan manfaat dari amal soleh ya kita. Allah SWT nggak mendapat manfaat itu. Seandainya ada orang berinfak sebesar-besarnya dengan ada orang tidak berinfak meditnya minta ampun, Allah rugi nggak? Allah berkurang kekuasaannya? Sama sekali nggak. Allah seandainya semua orang ini tidak mau berinfak sama sekali, Allah tidak berkurang kekayaan. Dan sebaliknya kalau orang-orang semua ini berinfak semua dengan nilai yang tertinggi, itu sama sekali tidak mempengaruhi kekayaan Allah SWT. Sama persis seperti ayat yang berkaitan dengan kurban. Pada saat kita Idul Adha, kita masih ingat firman Allah SWT, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Tidak akan sampai kepada Allah daging maupun darahnya. Sekarang kalau kita kurban, cari kambing terbaik, sapi terbaik, yang paling besar, paling mahal, dagingnya sekian ratus kilo dan seterusnya, sampai kepada Allah nggak dagingnya? Dagingnya, tulangnya, isi perutnya, dan semua bagian dari hewannya sama sekali nggak sampai pada Allah SWT. Karena dari situ kita sembelih, bahkan kita bisa lihat setelah disembelih kan nggak langsung pergi ke langit, terbang nih. Ya ada di depan kita sembelih, terus kita makan kan. Yang makan sate, tongseng, ada makan ini itu, kita yang makan. Itu gak sampai kepada Allah SWT, dagingnya, tulangnya, termasuk darahnya. Kan begitu disembelih kan, gak kita lihat darahnya terus kemudian terbang ke langit sampai kepada Allah SWT. Enggak. Darahnya biasanya seperti kita sembelih nanti mengalir dan ke bawah. Terus yang nyampe apa? Walaki yanaluhu taqwa minkum, yang sampai kepada Allah ketakwaannya, bukan dagingnya, bukan tulangnya. Ketakwaan itu diwujudkan dengan apa? Diwujudkan dengan banyak hal. Mulai dari niatnya, kita meniatkan ini karena Allah SWT hanya ikhlas. Kemudian pada saat berkorban, kita pilih kurban yang terbaik atau kurban yang jelek. Kalau saya punya harta, lalu saya mau berkorban, saya bisa memilih, mau pilih kambing yang murah, paling murah, atau di atasnya lagi sampai yang termahal, semuanya ada. Nah, disitulah yang dinamakan dengan ketakwaannya. Kalau keikhlasan tadi, setelah milih tadi, balik lagi ke yang pertama. Ketika kita membawa kambing lalu dititipkan ke masjid, ada nggak suasana hati dalam diri kita keinginan supaya dikenal? Pokoknya kalau di masjid tuh, yang kambingnya paling besar tuh dari hamba Allah. Dan sampai saking hebatnya dan saking seringnya ingin mengafirmasi diri, ingin menunjukkan kehebatannya, sampai kemudian minta kepada panitia tolong ditulis hamba Allah. Tapi yang pertama, kalau sudah hamba Allah dan kambingnya paling besar itu ya al-fakir. Ya kadang-kadang sampai menyebut nama al-fakir pun itu untuk menunjukkan seakan-akan dia merendahkan diri di hadapan Allah, tapi sebetulnya dia ingin mengangkat setinggi-tingginya. Semua itu nggak ada fungsinya kalau itu diniatkan karena ingin mengharapkan pujian orang. Maka lagi-lagi seperti yang pernah kita bahas pada pembahasan pertemuan beberapa waktu yang lalu, persoalannya bukan pekerjaannya, tapi isi hati kita. Jadi isi hati kita yang rusak. Jadi masalahnya sekali lagi bukan pekerjaan,
kurbannya betul nggak ada masalah, dan sangat bagus kalau ada yang bisa cari kambing yang terbaik, sapi yang terbaik, itu bagus luar biasa. Tapi persoalannya hatinya nih, ayo ditata niatnya. Jangan sampai niatnya hanya ingin pencitraan, nah itu udah dosa semua. Habis rugi. Kita sudah mengeluarkan harta besar, niatnya hanya cuma untuk pencitraan. Ya. Nah itu namanya ghaniyun. Allah tidak butuh, Allah tidak perlu. Seandainya kita nggak berinfak, Allah nggak rugi. Kita berinfak juga tidak akan mempengaruhi maha kayanya Allah SWT. Lalu hamid. Hamid itu ada dua maknanya. Hamid yang pertama dengan makna hamid artinya yang memuji, bahwa Allah memuji infak-infaknya orang yang melakukan karena Allah SWT dan memilih yang baik. Dan makna yang kedua, hamid artinya terpuji, bahwa Allah adalah zat yang terpuji, paling berhak mendapatkan pujian. Alhamdulillah itu artinya segala puji hanya milik Allah SWT. Karena satu-satunya zat yang paling berhak mendapatkan pujian adalah Allah SWT. Sebab satu-satunya zat yang sempurna tanpa cacat sedikit pun hanya Allah SWT. Kalau manusia yang ambisi dengan pujian, kalaupun dipuji mungkin karena orang lain nggak tahu keburukannya. Dan alhamdulillah di banyak kesempatan kita kadang-kadang ditunjukkan oleh Allah SWT di dunia ini sebelum di akhirat, bahwa ada orang-orang yang sebetulnya melakukan perbuatan-perbuatan tertentu hanya pencitraan. Kemudian Allah singkap itu di dunia sebelum nanti di akhirat. Habis itu remuknya. Jadi sebetulnya dia bukan orang yang baik, tapi melakukan pencitraan dengan bikin poster-poster, bikin ini dan itu lewat media-media, ingin mengesankan bahwa dia orang yang baik. Dan Allah singkap itu di dunia sebelum di akhirat. Dia yang berbuat, dia yang melakukan kejahatan, tapi dia juga yang bikin poster, dia yang mengucapkan ini dan juga. Artinya orang netizen sekarang kan tambah cerdas gitu, lihat ini sih pencitraan semua. Orang sudah muak dengan itu semua. Itu Allah singkap bagaimana di dunia. Itu yang membuka itu siapa? Kok bisa sampai seperti itu? Ya Allah SWT. Akhirnya kejahatannya tersingkap. Oh ternyata kemarin yang bikin itu, yang pesen cuma satu, yang pesen karangan bunga itu ternyata cuma satu tuh. Namanya ganti-ganti macam-macam. Kayaknya tuh banyak yang memberikan apresiasi. Ternyata yang pesen cuma satu. Itu informasi dari mana? Yang tukang bunganya tuh. Yang pesen cuma satu tapi banyak. Terus supaya digerap ke satu tempat. Ucapan terima kasih. Ternyata, nah itu contoh bentuk tersingkap di dunia sebelum di akhirat. Apa enggak rugi? Rugi luar biasa. Rugi karena apa? Karena pencitraannya dilakukan dan tersingkap di dunia sebelum nanti di akhirat. Di akhirat sudah pasti rugi. Karena apa? Karena dilakukannya bukan karena Allah SWT. Dilakukannya karena memang untuk mengesankan kepada orang lain bahwa saya ini baik. Nah itu dinamakan dengan hamid. Hamid itu artinya samaannya memuji. Allah itu maha memuji hamba-hamba yang beramal, termasuk berinfak. Dan hamid artinya terpuji. Terpuji maksudnya memang Allah satu-satunya zat yang paling berhak mendapatkan pujian secara hakiki. Nah ini ayat yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita ambil. Mohon maaf jika kurang berkenan. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.